Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami di Tes Masuk Kerja. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang soal sosiokultural untuk P3K 2024. Oke, ini soal nomor 1. Silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Sudah seminggu sampah di depan rumah Anda dan rumah warga lainnya tidak diambil oleh petugas kebersihan karena mobil pengangkut sampah mengalami kerusakan. Sampah-sampah rumah tangga mulai menumpuk, mengeluarkan bau tidak sedap, dan membuat lingkungan menjadi tidak sehat. Kondisi ini menyebabkan beberapa warga menjadi tidak sabar, lalu membungkus sampah-sampah mereka dalam kantong plastik dan membuangnya sedikit demi sedikit ke sungai yang membelah kampung. Sebagai seorang yang memiliki tanggung jawab dalam bidang kesehatan, Anda menyadari bahwa tindakan membuang sampah ke sungai dapat mencemari air, merusak ekosistem, serta meningkatkan resiko banjir dan penyakit. Langkah yang paling tepat yang Anda lakukan adalah jawabannya B ya, mengajak ketua RT dan tokoh masyarakat untuk berdiskusi bersama guna mencari solusi yang lebih baik untuk menangani masalah sampah yang menumpuk. Ini menunjukkan pendekatan yang efektif dan kolaboratif dalam menangani masalah. Dengan melibatkan ketua RT dan tokoh masyarakat, Anda dapat mencari solusi yang lebih berkelanjutan, seperti mengkoordinasi penanganan sampah secara bersama-sama atau menemukan alternatif pengangkutan sementara. Pendekatan ini juga membantu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam mengatasi masalah lingkungan. Kalau A, ini kurang tepat karena meskipun mengingatkan warga penting, hanya menasehati mereka tanpa memberikan solusi praktis tidak akan cukup untuk mengatasi penumpukan sampah yang sudah terjadi. Warga mungkin tetap mencari cara untuk membuang sampah mereka, sehingga diperlukan tindakan lebih lanjut dengan mencari solusi bersama melalui diskusi. Kalau yang C kurang tepat, karena menyewa mobil pengangkut sampah bisa menjadi solusi praktis, tetapi solusi ini mungkin tidak efektif dalam jangka panjang dan memerlukan biaya yang mungkin tidak bisa ditanggung oleh satu orang saja. Pendekatan ini lebih baik dilakukan melalui hasil diskusi bersama ketua RT dan tokoh masyarakat agar ada dukungan dari seluruh warga. Kalau yang D kurang tepat karena memarahi warga hanya akan menciptakan konflik dan belum tentu efektif dalam menghentikan perilaku tersebut. Sikap keras tanpa memberikan pemahaman dan solusi tidak menyelesaikan masalah secara menyeluruh dan dapat merusak hubungan antar warga. Oke, lanjut nomor 2. Anda adalah seorang bidan yang bertugas di rumah sakit dan memiliki tanggung jawab membantu dokter dalam berbagai prosedur medis termasuk operasi bedah. Pada suatu hari, Anda ditugaskan untuk membantu seorang dokter yang akan melakukan operasi penting pada seorang pasien. Namun, saat sebelum operasi dimulai, Anda mendapati bahwa dokter tersebut tampak dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi minuman beralkohol. Anda menyadari bahwa kondisi dokter ini dapat membahayakan keselamatan pasien, mengingat operasi bedah memerlukan konsentrasi dan ketepatan tinggi untuk menghindari komplikasi. Di satu sisi, Anda merasa sungkan menegur atau melaporkan tindakan dokter yang lebih senior, tetapi di sisi lain, Anda memahami bahwa keselamatan pasien adalah prioritas utama. Apa tindakan yang paling tepat yang akan Anda lakukan? Ini jawabannya adalah B.
melaporkan kepada atasan bahwa dokter tersebut sedang dalam kondisi mabuk, sehingga atasan dapat mengambil tindakan yang diperlukan demi keselamatan pasien. Ini menunjukkan tindakan yang bertanggung jawab dan profesional. Dengan melaporkan situasi tersebut kepada atasan, Anda melibatkan pihak yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan yang bijaksana demi keselamatan pasien. Sebagai seorang bidan, keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama dan melibatkan atasan adalah cara yang tepat agar tindakan lebih lanjut dapat dilakukan, seperti menunda operasi atau mengganti dokter. Tindakan ini juga menjaga standar etika dan profesionalisme dalam lingkungan kerja medis di mana kelalaian atau keputusan yang beresiko tidak dapat diabaikan. Kalau yang A, ini kurang tepat karena walaupun niatnya baik, menegur dokter secara langsung mungkin tidak cukup dan dapat menimbulkan konflik terutama mengingat posisi dan status dokter yang lebih senior. Sebagai bidan, Anda mungkin tidak memiliki otoritas untuk menghentikan atau menunda operasi sendiri. Melaporkan ke atasan adalah cara yang lebih efektif dan resmi untuk memastikan masalah ini ditangani dengan benar. Kalau yang C kurang tepat karena membiarkan dokter dalam kondisi mabuk untuk melanjutkan operasi sangat beresiko dan menunjukkan sikap tidak peduli terhadap keselamatan pasien. Sikap ini mengabaikan tanggung jawab profesional Anda sebagai sebagian dari tim medis dan membahayakan nyawa pasien yang sedang dioperasi. Kalau yang D kurang tepat karena tetap membantu tanpa diinterferensi atau pelaporan meskipun ada alasan pembelaan tetap tidak profesional dan tidak etis. Dalam kasus kesalahan yang menyebabkan komplikasi serius, alasan ini juga tidak bisa dibenarkan dan tindakan ini berpotensi membawa risiko hukum serta merugikan nama baik profesi medis. Oke, lanjut nomor 3. Sebagai seorang petugas kesehatan di puskesmas, Anda memahami bahwa upaya meningkatkan kesehatan masyarakat tidak hanya bergantung pada tenaga medis atau fasilitas yang tersedia, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai program kesehatan. Dalam menjalankan tugas, Anda sering berinteraksi dengan warga sekitar dan melihat bahwa masyarakat memiliki berbagai sumber daya serta pengetahuan lokal yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung program-program puskesmas seperti kegiatan promotif preventif. Anda juga menyadari pentingnya partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program kesehatan dan membangun kesadaran kolektif untuk hidup sehat. Menurut Anda, bagaimana pandangannya paling tepat mengenai peran dan keterlibatan masyarakat dalam menyelenggarakan kesehatan di puskesmas? Ini jawabannya adalah A ya. Masyarakat memiliki potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan kesehatan di puskesmas asalkan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku sehingga dapat mendukung efektivitas program kesehatan. Menekankan bahwa masyarakat memiliki berbagai potensi yang bila dikelola dengan baik dapat sangat mendukung kegiatan kesehatan di puskesmas. Kolaborasi ini dapat berupa peran serta dalam kegiatan preventif dan edukatif seperti penyuluhan atau program pencegahan penyakit. Dengan memanfaatkan potensi lokal masyarakat, puskesmas dapat lebih efektif dalam menjangkau dan melibatkan warga dalam program-program kesehatan. Namun untuk menjaga profesionalisme dan konsistensi, keterlibatan masyarakat tetap harus mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku. Hal ini penting agar kegiatan tetap terarah dan tidak menyimpang dari tujuan kesehatan yang diharapkan. Kalau yang B, ini kurang tepat karena meskipun melibatkan masyarakat adalah perencanaan
langkah yang baik. Tidak semua program puskesmas memungkinkan peran masyarakat dalam tahap perencanaan. Dalam beberapa kasus ada batasan terkait kebijakan atau keahlian yang diperlukan untuk perencanaan program. Oleh karena itu, peran masyarakat lebih efektif jika terlibat dalam pelaksanaan atau dukungan terhadap program yang sudah dirancang secara profesional. Kalau yang C kurang tepat karena membuat kontrak kesepakatan formal mungkin terlalu berlebihan untuk kegiatan puskesmas yang biasanya bersifat promotif dan preventif, serta melibatkan masyarakat secara sukarela. Pendekatan yang lebih fleksibel dan informal cenderung lebih efektif dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat, sehingga masyarakat merasa nyaman dan tergerak untuk berpartisipasi tanpa adanya tekanan atau beban kontrak resmi. Kalau yang D kurang tepat karena menganggap bahwa masyarakat hanya akan datang jika ada undangan, menunjukkan pandangan yang pasif terhadap keterlibatan mereka. Ini mengabaikan potensi dan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan sukarela. Justru dengan memberdayakan potensi lokal, masyarakat akan terdorong untuk berperan aktif tanpa perlu bergantung pada undangan formal dari puskesmas. Oke, lanjut nomor 4. Pada suatu waktu, hasil pekerjaan yang telah Anda kerjakan dengan penuh usaha dan perhatian mendapat kritik tajam dari atasan. Kritikan tersebut menyoroti beberapa aspek penting dari pekerjaan Anda dan memberikan masukan yang menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut masih membutuhkan banyak perbaikan. Anda merasa sedikit kecewa karena telah mencurahkan waktu dan energi yang banyak dalam proyek tersebut. Namun, Anda juga menyadari bahwa atasan memberikan kritikan ini untuk meningkatkan kualitas hasil kerja Anda. Dalam situasi seperti ini, reaksi atau sikap apa yang paling mendekati cara Anda dalam menghadapi kritikan tersebut? Ini jawabannya adalah B. Menahan diri dari reaksi emosional, mencermati kritikan terhadap tersebut dengan cermat dan merencanakan langkah perbaikan berdasarkan poin-poin yang dikritik oleh atasan untuk hasil yang lebih baik. Ini menunjukkan sikap yang profesional dan terbuka terhadap kritik. Dengan menahan diri dari reaksi emosional, Anda menghindari tindakan impulsif yang mungkin membuat situasi menjadi kurang kondusif. Selain itu, mencermati kritik yang cermat dan fokus pada poin-poin yang perlu diperbaiki adalah cara yang baik untuk menunjukkan bahwa Anda bertanggung jawab dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pekerjaan. Dengan demikian, Anda dapat merencanakan langkah perbaikan yang konkret dan terarah. Kalau yang A ini kurang tepat karena meskipun menerima kritik dengan lapang dada adalah sikap yang baik, jawaban ini kurang menekankan pada bagian tindakan langsung untuk perbaikan. Fokus pada mencari referensi tambahan saja dapat membuat perbaikan menjadi tidak efisien atau terlalu teoritis. Sedangkan masukan langsung dari atasan biasanya membutuhkan respon yang cepat dan langsung terkait dengan pekerjaan yang sedang dikerjakan. Kalau yang C kurang tepat karena meminta penjelasan lebih lanjut dan dukungan dari atasan bisa bermanfaat, tetapi jawaban ini dapat menunjukkan kurangnya inisiatif dalam menerima tanggung jawab secara mandiri untuk memperbaiki kesalahan. Selain itu, mencari strategi baru tidak selalu diperlukan jika kritik sudah cukup jelas dan membutuhkan perbaikan langsung pada aspek yang telah disebutkan. Kalau yang D kurang tepat karena sikap ini menunjukkan ketidakprofesionalan dan ketidakpedulian terhadap perkembangan kualitas kerja. Mengabaikan kritik dan tidak melakukan perbaikan sama sekali bisa menciptakan citra negatif dan menunjukkan bahwa Anda tidak terbuka terhadap masukan yang pada akhirnya dapat merugikan Anda dalam pekerjaan. Oke, lanjut nomor 5.
Di klinik tempat Anda bekerja masih sering dijumpai beberapa pasien yang merokok di area klinik meskipun sudah terdapat peringatan dan aturan yang jelas untuk tidak merokok atau membawa rokok ke dalam lingkungan klinik. Merokok di area klinik tentunya bertentangan dengan upaya menciptakan lingkungan yang sehat, aman bagi pasien lain, serta staf klinik yang bisa terganggu oleh asap rokok. Anda memahami bahwa sebagai pegawai klinik penting untuk memberikan teladan yang baik dalam mematuhi dan mendukung aturan tersebut. Selain itu, Anda menyadari bahwa upaya mengatasi kebiasaan merokok di area klinik memerlukan pendekatan yang tepat agar peraturan dapat dihormati dan dilaksanakan dengan baik. Sebagai pegawai yang berkewajiban menjaga lingkungan klinik yang sehat dan kondusif, tindakan apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Jawabannya adalah B ya. Bersama seluruh komponen klinik, kami akan memberikan contoh perilaku baik dengan tidak merokok di lingkungan klinik sehingga dapat menjadi teladan bagi pasien untuk menghormati aturan yang ditetapkan. Ini ada menunjukkan pendekatan yang proaktif dan positif dalam menangani masalah merokok di area klinik. Dia melibatkan seluruh komponen klinik, termasuk staf dan pegawai lainnya. Anda menciptakan suasana kolektif di mana setiap orang diharapkan untuk mematuhi aturan yang ada, memberikan contoh yang baik, sangat efektif dalam mempengaruhi perilaku pasien. Jika mereka melihat bahwa semua orang di klinik tidak merokok, mereka mungkin akan lebih termotivasi untuk mengikuti aturan tersebut. Ini juga menciptakan atmosfer yang mendukung kesehatan dan keselamatan bagi semua. Kalau yang A ini kurang tepat karena meskipun tindakan ini penting, jawaban ini berfokus pada upaya individu dalam peringatkan pasien. Hanya mengingatkan pasien tanpa melibatkan seluruh tim klinik dapat mengurangi dampak dari pendekatan yang lebih holistik. Selain itu, hanya memberikan peringatan kepada pasien mungkin tidak cukup untuk mendorong perubahan perilaku yang signifikan. Kalau yang C kurang tepat karena mengandalkan kepala klinik untuk menangani masalah ini menunjukkan ketidakcukupan inisiatif dari tim klinik. Meskipun sanksi mungkin diperlukan dalam beberapa kasus, pendekatan ini bisa dianggap terlalu otoriter dan mungkin tidak membangun hubungan positif dengan pasien. Pendekatan yang lebih baik adalah menciptakan lingkungan yang positif terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan tindakan disipliner. Kalau yang D kurang tepat karena tindakan ini tidak hanya tidak efektif tetapi juga dapat merusak hubungan antara pasien dan staf klinik. Memarahi pasien dapat menciptakan suasana yang negatif dan membuat pasien merasa tidak nyaman di klinik yang bisa mengakibatkan mereka enggan untuk kembali. Pendekatan yang lebih konstruktif dan berbasis teladan jauh lebih bermanfaat untuk mendorong perubahan perilaku yang positif. Oke, lanjut nomor 6. Pada suatu kesempatan saya dan beberapa teman merencanakan untuk melakukan studi kelompok di perpustakaan umum untuk menyelesaikan proyek sekolah. Kami telah sepakat untuk bertemu di titik kumpul yang telah ditentukan. Setelah menunggu lebih dari 1 jam, 2 dari teman saya, Rani dan Budi, akhirnya tiba. Mereka terlihat buru-buru dan sedikit cemas menjelaskan bahwa Budi kehilangan dompetnya yang menyebabkan keterlambatan mereka dalam situasi yang melibatkan pertemuan yang telah direncanakan dan waktu yang sudah terbuang. Saya harus memutuskan tindakan yang tepat untuk menyikapi kondisi ini. Bagaimana sikap dan tindakan saya terhadap situasi ini? B ya jawabannya. Menyambut mereka dengan hangat dan menanyakan lebih lanjut tentang apa yang terjadi, serta menawarkan dukungan jika mereka membutuhkan bantuan. Ini menunjukkan sikap empati dan dukungan terhadap teman-teman dalam situasi yang tidak nyaman. Dengan menyambut mereka dan menanyakan tentang kejadian yang menyebabkan keterlambatan, Anda menunjukkan perhatian dan pengertian. Ini juga membuka kesempatan untuk mendengarkan masalah yang mereka hadapi, sekaligus menciptakan suasana yang lebih positif dan dalam kelompok. Menawarkan bantuan jika diperlukan adalah bentuk kerjasama yang baik dalam tim dan dapat memperkuat ikatan antar
anggota kelompok sehingga meningkatkan kerjasama di masa depan. Kalau yang A kurang tepat karena menyarankan teman untuk kembali ke rumah menunjukkan kurangnya empati dan dukungan dalam situasi yang menyangkut masalah pribadi seperti kehilangan barang. Memberi mereka waktu dan dukungan adalah hal yang lebih baik daripada menyuruh mereka pergi. Ini dapat membuat mereka merasa diabaikan dan tidak dihargai dalam tim. Kalau yang C kurang tepat, karena meskipun penting untuk menekankan disiplin waktu, cara ini terlalu keras dan tidak sensitif terhadap situasi yang dihadapi oleh Rani dan Budi. Menyampaikan kritik dalam situasi yang emosional dapat merusak hubungan dan menciptakan ketegangan dalam tim. Sebaiknya fokus pada menyelesaikan masalah dan mendukung satu sama lain. Kalau yang D kurang tepat, karena meskipun menjaga waktu sangat penting, memberikan saran untuk pergi sendirian menunjukkan ketidakpedulian terhadap situasi teman-teman Anda. Ini bisa membuat mereka merasa ditinggalkan dan tidak didukung, yang bisa mengganggu semangat kerjasama dalam kelompok. Dalam situasi seperti ini, bekerja sebagai tim dan saling mendukung lebih penting daripada sekedar fokus pada efisiensi waktu. Oke, lanjut nomor 7. Untuk melestarikan budaya daerah, instansi tempat saya bekerja menganjurkan kepada pegawai untuk menggunakan baju tradisional setempat di setiap hari Kamis. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya budaya lokal dan memperkuat identitas daerah di antara pegawai. Meskipun saya bukan seorang yang berasal dari daerah tersebut, saya memahami bahwa menghormati budaya lokal adalah hal yang penting untuk menciptakan hubungan yang baik dalam lingkungan kerja. Dengan adanya program ini, saya dihadapkan pada pilihan untuk menghadapi anjuran tersebut. Bagaimana sikap dan tindakan saya terhadap kebijakan ini? Jawabannya adalah A ya. Ikut menggunakan baju tradisional sebagai sebuah bentuk menghargai dan menghormati budaya setempat meskipun saya tidak berasal dari daerah tersebut. Memilih untuk memakai baju tradisional sebagai bentuk penghargaan menunjukkan sikap menghormati budaya lokal serta komitmen terhadap kebijakan dan tujuan instansi. Dengan mengikuti anjuran ini, Anda tidak hanya mendukung pelestarian budaya, tetapi juga menunjukkan rasa solidaritas dan penghargaan terhadap lingkungan kerja. Tindakan ini dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan mempererat hubungan antar pegawai. Sikap ini juga menggambarkan keterbukaan dan adaptasi yang positif terhadap kebijakan yang mendukung keberagaman budaya. Kalau yang B ini kurang tepat karena alasan ini menunjukkan ketidaktertarikan untuk mengikuti kebijakan institusi dan kurangnya upaya untuk menyesuaikan diri yang dapat menciptakan kesan negatif di lingkungan kerja. Tidak mengikuti aturan juga dapat dianggap sebagai sikap kurang menghargai budaya lokal serta kebijakan perusahaan yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan dalam tim. Kalau yang C kurang tepat, karena sikap ini menunjukkan bahwa Anda hanya mengikuti aturan karena keterpaksaan yang dapat mengurangi makna dari tujuan program tersebut. Ketidaknyamanan yang ditunjukkan dalam sikap ini juga tidak sejalan dengan semangat untuk mendukung budaya lokal secara tulus dan berpotensi mengurangi rasa kebersamaan di antara pegawai. Kalau yang D kurang tepat, karena alasan ini memperlihatkan bahwa motivasi Anda lebih didasarkan pada keinginan untuk diterima dalam kelompok, bukan dari rasa penghargaan terhadap budaya atau tujuan pelestarian budaya yang diinginkan oleh instansi. Ini menunjukkan kurangnya pemahaman mendalam akan pentingnya budaya lokal sebagai identitas yang dihormati dalam lingkungan kerja. Oke, lanjut nomor 8.
Perusahaan Anda berencana menyelenggarakan acara team building selama 2 hari yang diwajibkan bagi seluruh staf. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama tim, mempererat hubungan antar pegawai, serta mengembangkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi dalam persiapan acara. Seorang anggota tim menginformasikan bahwa dia memiliki kebutuhan untuk mempersiapkan kegiatan keagamaan yang jauh pada waktu yang sama dengan acara team building. Anggota tim ini menyatakan bahwa kegiatan keagamaan tersebut penting baginya dan memerlukan persiapan khusus yang tidak dapat digantikan di waktu lain. Sebagai kepala divisi sumber daya manusia, Anda dihadapkan pada situasi ini, di mana perlu dipertimbangkan antara kepentingan perusahaan dalam mewajibkan kehadiran di acara team building dan dengan kebutuhan individu anggota tim untuk menjalankan kewajiban keagamaan. Tindakan apa yang akan Anda ambil? Ini jawabannya adalah A. Memberi dispensasi kepada anggota tim termasuk untuk absen dari acara team building dengan syarat ia akan diberikan rangkuman dari apa yang dibahas dan dilakukan selama acara agar tetap dapat memahami hasil kegiatan. Ini adalah pilihan terbaik karena menghormati kebutuhan anggota tim dalam menjalankan kewajiban keagamaannya sekaligus mempertimbangkan tujuan perusahaan dengan memberikan rangkuman kegiatan. Langkah ini menunjukkan fleksibilitas sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan menghargai keragaman serta kebutuhan individu dalam tim, tanpa mengesampingkan upaya untuk tetap menyampaikan informasi penting dari acara tersebut. Kalau yang B kurang tepat, karena opsi ini menunjukkan kurangnya pemahaman dan empati terhadap kebutuhan pribadi anggota tim, terutama yang berhubungan dengan keyakinan atau praktik keagamaan. Sikap ini bisa membuat pegawai merasa kurang didukung oleh perusahaan dalam hal keseimbangan antara kelompok dan kehidupan pribadi yang bisa berdampak negatif pada semangat kerja dan loyalitasnya. Kalau yang C kurang tepat, karena meskipun opsi ini terlihat berupaya mencari jalan tengah, mengharuskan kehadiran di acara terlebih dahulu mungkin tidak memungkinkan bagi anggota tim yang memerlukan persiapan waktu yang cukup untuk kegiatan keagamaannya. Ini mungkin masih kurang sensitif terhadap prioritas personal dan waktu yang diperlukan dalam mempersiapkan acara keagamaan. Kalau yang D ini kurang tepat, karena opsi ini berpotensi menimbulkan ketidaksepahaman jika dianggap hanya membebankan keputusan kepada anggota tim tanpa dukungan yang jelas. Oke, lanjut nomor 9. Siang ini Anda berkunjung ke sebuah tempat wisata karena hari libur, tentu saja pengunjung sangat ramai. Pada saat pembelian tiket masuk objek wisata, antrian sangat panjang. Kemudian Anda melihat seorang ibu hamil sedang mengantri selang 10-an antrian di belakang Anda. Ibu tersebut kelihatan sangat lelah, ditambah lagi cuaca pada saat itu panas. Apa yang akan Anda lakukan? C. Bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut. Ini adalah tindakan yang menunjukkan empati dan kepedulian terhadap kondisi ibu hamil yang tampak kelelahan dengan bertukar posisi antrian. Anda memberikan kesempatan kepada ibu tersebut untuk berada di posisi yang lebih dekat dengan tiket, sehingga ia tidak perlu berdiri terlalu lama dalam kondisi yang tidak nyaman, terutama dengan cuaca yang panas. Tindakan ini juga lebih membantu dibandingkan hanya memberikan posisi antrian atau meminta ibu tersebut untuk mengambil antrian Anda. Kalau yang A ini kurang tepat karena memberikan antrian Anda kepada ibu tersebut tanpa bertukar posisi dapat menyebabkan kebingungannya, terutama jika antrian tersebut sangat panjang. Selain itu, Anda tetap akan berada di belakang ibu tersebut yang tidak terlalu membantu situasi tersebut. Kalau yang B kurang tepat karena meskipun baik niatnya,
namun ini tidak selalu bisa diterima oleh orang lain yang ada dalam antrian. Hal ini bisa menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengunjung lain dan bisa berpotensi memicu ketegangan dalam antrian. Karena tidak semua orang akan merasa nyaman dengan perubahan posisi secara tiba-tiba. Kalau yang D kurang tepat, karena ini bisa merasa meskipun Anda bisa merasa bahwa antrian sangat panjang, sikap ini tidak menunjukkan kepedulian terhadap orang lain, khususnya ibu hamil yang terlihat kelelahan. Mengabaikan situasi tersebut tidak membantu menyelesaikan masalah, bahkan bisa membuat ibu tersebut merasa lebih tidak nyaman dan terabaikan. Oke, lanjut nomor 10. Jusran adalah seorang mahasiswa yang sangat aktif berkompetisi dalam permainan daring di waktu luangnya. Dia sangat antusias meningkatkan level dan poin dalam permainan tersebut karena berharap bisa menjadi salah satu pemain terbaik di komunitasnya. Sayangnya, fokus Jusran terhadap permainan daring ini membuatnya mengabaikan beberapa tanggung jawab akademik dan kegiatan organisasi yang juga memerlukan perhatiannya. Jusran seringkali memilih bermain game ketimbang menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya. Bahkan terkadang dia tidak mengikuti rapat organisasi karena ingin terus bermain. Jika situasi ini terus berlanjut, besar kemungkinan tugas-tugas akademik dan tanggung jawab organisasi Jusran akan terganggu. Apa yang sebaiknya dilakukan Jusran untuk mengelola waktu dan prioritasnya dengan baik? Ini jawabannya adalah B. Berhenti mengikuti kompetisi permainan daring karena khawatir tugas kuliah dan kegiatan organisasi tidak akan selesai tepat waktu jika terus bermain. Memilih untuk berhenti mengikuti kompetisi ini adalah sikap yang bijaksana karena menunjukkan bahwa Jusran mengutamakan pendidikan dan tanggung jawab organisasinya. Dengan menunda sementara atau bahkan berhenti dari kompetisi, Jusran dapat lebih fokus menyelesaikan tugas kuliahnya yang memiliki dampak lebih besar terhadap masa depannya daripada pencapaian dalam permainan daring. Ini adalah contoh untuk mengendalikan diri dan prioritas yang matang. Yang penting untuk menjaga keseimbangan antara hobi dan tanggung jawab. Kalau yang A, ini kurang tepat karena meski maksudnya baik, fokus utama Jusran seharusnya adalah menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab pribadinya terlebih dahulu. Menyebarkan poster elektronik untuk mendorong orang lain adalah tindakan yang bermanfaat, tetapi tidak secara langsung membantu Jusran memperbaiki manajemen waktu sendiri. Menyelesaikan tanggung jawab pribadi lebih mendesak daripada mengajak orang lain. Kalau yang C kurang tepat, karena ini menunjukkan bahwa Jusran tetap memprioritaskan permainan daring dan beresiko membuat tugas kuliah atau organisasi terganggu. Meski kelihatannya bisa dikelola, memaksakan diri untuk kompetisi di sela-sela tugas seringkali bisa mengalihkan perhatian atau memicu penundaan. Konsentrasi pada satu hal penting, terutama tugas kuliah, adalah cara yang lebih baik untuk mengelola waktu secara efektif. Kalau yang D kurang tepat, karena Jusran sebaiknya fokus pada diri sendiri terlebih dahulu sebelum mengingatkan teman-temannya. Memberi nasihat kepada orang lain mungkin membantu mereka, tetapi tidak serta-merta mengubah kebiasaannya sendiri. Sikap yang tepat adalah Jusran membuat perubahan pada dirinya terlebih dahulu sehingga bisa menjadi contoh baik bagi teman-temannya secara langsung. Oke, lanjut nomor 11.
Anda dihadapkan pada situasi di mana Anda menjadi wakil dari instansi Anda yang harus menjamu tamu negara asing yang sedang melakukan kunjungan kerja. Dalam acara jamuan tersebut, salah seorang klien yang berasal dari negara tersebut menawarkan Anda segelas anggur sebagai tanda penghormatan, karena di negaranya memberikan anggur merupakan tradisi yang dianggap sebagai simbol penghormatan. Namun, mengingat bahwa hal ini bertentangan dengan keyakinan agama dan budaya pribadi Anda harus memutuskan bagaimana sikap dalam menghadapi tawaran tersebut. Sikap yang akan Anda ambil adalah jawabannya C ya, tidak meminumnya dan menanyakan hal lain yang berkaitan dengan budaya di negaranya agar lebih memaklumi kebiasaannya. Ini adalah sikap yang menunjukkan rasa hormat terhadap budaya tamu, tetapi tetap menjaga prinsip dan keyakinan pribadi dengan tidak meminum anggur dan memilih untuk berbicara tentang kebiasaan budaya lainnya. Anda dapat menjaga hubungan yang baik dan menunjukkan rasa ingin tahu yang positif terhadap kebudayaan mereka tanpa melanggar nilai-nilai pribadi Anda. Ini juga memberikan kesempatan untuk berdiskusi lebih lanjut dengan cara yang lebih inklusif dan sopan. Kalau yang A kurang tepat, karena meskipun meminum anggur bisa dianggap sebagai tanda solidaritas atau penghormatan, jika hal tersebut bertentangan dengan budaya atau agama Anda, itu dapat merusak integritas pribadi Anda. Solidaritas sebaiknya tidak mengorbankan prinsip dan keyakinan pribadi yang lebih penting. Kalau yang B kurang tepat, karena meskipun mengalihkan topik pembicaraan bisa menjadi langkah yang tepat, tidak cukup menghargai budaya tamu yang sedang memberikan anggur sebagai tanda penghormatan. Mengalihkan pembicaraan tanpa memperkenalkan budaya mereka bisa terkesan kurang sopan atau tidak sensitif terhadap tradisi mereka. Kalau yang D kurang tepat, karena meskipun ini bisa dianggap sebagai tindakan toleransi, mencicipi sedikit anggur dapat memberikan kesan bahwa Anda mungkin mengalah pada prinsip Anda. Toleransi sebaiknya dilakukan dengan cara yang tetap setia terhadap nilai pribadi tanpa harus berkompromi dengan keyakinan. Yang lebih baik dilakukan dengan pendekatan berbicara tentang budaya mereka. Oke, lanjut nomor 12. Anda merupakan seorang guru yang menjabat sebagai wali kelas 11 di sebuah sekolah. Suatu hari, dua murid laki-laki di kelas Anda terlibat dalam sebuah perkelahian. Aldi, murid yang kalah dalam perkelahian tersebut, merasa terhina dan berencana mengajak teman-temannya dari kelas lain untuk mengeroyok Budi, yang merupakan lawannya sepulang sekolah. Akibatnya kejadian ini, orang tua Budi datang ke sekolah dan menegur Aldi dengan kata-kata yang cukup keras karena merasa tidak terima dengan sikap Aldi. Peristiwa ini telah menciptakan ketegangan yang mengganggu suasana kelas dan menyebabkan kekhawatiran di kalangan murid-murid lain yang takut akan timbulnya konflik lebih lanjut. Dalam upaya menyelesaikan masalah ini dan mencegah hal-hal yang lebih buruk terjadi, Anda akan D ya, melakukan mediasi dan rekonsiliasi antara kedua pihak agar tidak berlarut-larut. Mediasi dan rekonsiliasi adalah pendekatan yang konstruktif untuk menyelesaikan konflik. Sebagai wali kelas, peran Anda adalah menyelesaikan masalah secara damai dan menciptakan suasana yang kondusif di kelas. Mediasi membantu kedua belah pihak, dalam hal ini Aldi dan Budi, untuk berdialog dan memahami perasaan satu sama lain. Ini juga memberi mereka kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan tanpa mengarah pada pertikaian lebih lanjut dan mencegah ketegangan yang lebih besar di kalangan teman-teman mereka. Pendekatan rekonsiliasi menunjukkan sikap bijaksana dalam mengatasi masalah interpersonal di sekolah yang merupakan tanggung jawab seorang guru. Kalau yang A kurang tepat, karena meskipun ini adalah nilai yang baik untuk diterapkan, pilihan ini terlalu umum dan tidak memberikan solusi langsung terhadap konflik spesifik yang sedang terjadi antara Aldi dan Budi. Konflik tersebut membutuhkan intervensi langsung, bukan hanya mengembangkan sikap jangka panjang.
Kalau yang B kurang tepat karena memberikan pengertian memang penting tetapi tidak cukup untuk menyelesaikan konflik tersebut. Sebuah mediasi lebih efektif karena memungkinkan kedua belah pihak untuk berbicara langsung, mendengarkan dan mencapai kesepakatan. Memberikan pengertian tanpa mediasi dapat beresiko hanya menguntungkan satu pihak. Kalau yang C kurang tepat karena ini adalah langkah yang lebih formal dan hanya perlu dilakukan jika masalah tidak dapat diselesaikan di tingkat guru atau wali kelas. Meminta bantuan kepala sekolah akan melibatkan prosedur yang lebih panjang dan ini seharusnya menjadi pilihan terakhir jika mediasi tidak berhasil. Oke, lanjut nomor 13. Anda baru saja bergabung dengan perusahaan X dan bekerja di bagian QC. Setelah beberapa waktu, Anda menyadari bahwa sebagian besar rekan kerja Anda berbeda jenis kelamin dengan Anda. Suatu hari, atasan Anda memanggil Anda untuk memberikan umpan balik yang cukup mengejutkan. Beberapa karyawan merasa tidak nyaman bekerja dengan Anda karena mereka merasa Anda tidak mampu berkolaborasi dengan baik. Atasan Anda meminta Anda untuk mencari solusi atas masalah tersebut agar tim bisa bekerja lebih efektif dan pekerjaan dapat diselesaikan dengan lancar. Dalam menghadapi situasi ini, Anda perlu mengambil sikap yang tepat untuk memperbaiki hubungan kerja dan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi semua pihak. Sikap yang akan Anda ambil adalah ini jawabannya D ya. Menunjukkan kemampuan diri saya secara profesional dan tetap bersikap baik dengan siapapun. Sikap yang paling bijaksana dan profesional dalam situasi ini, meskipun Anda menerima umpan balik yang kurang menyenangkan dari atasan, menunjukkan kemampuan diri dengan profesionalisme akan membantu memperbaiki persepsi rekan-rekan kerja terhadap Anda. Bersikap baik kepada siapapun yang menciptakan suasana yang lebih positif dan mengurangi ketegangan di tempat kerja. Kalau A ini kurang tepat karena pilihan ini karena meskipun Anda merasa tidak melakukan kesalahan penting untuk menunjukkan kesiapan Anda untuk beradaptasi dan bekerja sama lebih baik dengan rekan-rekan Anda, bukan hanya berdiam diri dan tidak memperbaiki situasi yang ada. Kalau yang B kurang tepat karena meminta pemindahan divisi hanya karena masalah hubungan antara rekan kerja bukan solusi yang baik. Ini menunjukkan ketidakmampuan untuk menghadapi tantangan dan dapat dilihat sebagai bentuk penghindaran dari masalah. Kalau yang C kurang tepat karena meskipun mengajak diskusi adalah langkah yang baik, solusi ini belum cukup efektif untuk menunjukkan perubahan sikap Anda secara profesional dan langsung. Hanya meminta masukan tanpa tindakan nyata untuk berubah bisa membuat masalah tetap berlarut. Oke, lanjut nomor 14. Anda baru saja bergabung sebagai pegawai di institusi B dan pada hari pertama Anda bekerja, Anda segera menyadari bahwa sebagian besar rekan kerja di kantor memiliki kebiasaan menghabiskan waktu setelah jam kerja dengan makan malam bersama atau terlibat dalam berbagai kegiatan tim lainnya. Sementara itu, Anda sendiri terbiasa untuk pulang tepat waktu setelah menyelesaikan pekerjaan Anda. Menghadapi perbedaan kebiasaan ini, sikap Anda terhadap situasi tersebut adalah B ya, ikut kegiatan tim seperti yang lainnya untuk menghargai anggota lainnya.
Sebagai pegawai baru, mengikuti kegiatan tim seperti makan malam bersama akan membantu Anda membangun hubungan yang lebih baik dengan rekan kerja dan menunjukkan rasa hormat terhadap kebiasaan serta budaya tim. Dengan ikut serta, Anda menunjukkan kesiapan untuk menjadi bagian dari kelompok dan menghargai kebersamaan yang terjalin di tempat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan rasa saling percaya dan kerjasama di antara tim. Kalau yang A ini kurang tepat karena meskipun penting untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, sikap ini bisa terkesan kaku dan kurang menunjukkan fleksibilitas dalam beradaptasi dengan budaya tim. Sebagai pegawai baru, penting untuk menunjukkan kemauan untuk berintegrasi dalam kegiatan sosial yang ada di tempat kerja. Kalau yang C kurang tepat karena meskipun ikut serta sesekali dapat memperlihatkan niat baik lebih baik untuk lebih sering terlibat dalam kegiatan tersebut, terutama pada awalnya untuk menunjukkan komitmen Anda terhadap tim dan budaya organisasi. Kalau yang D kurang tepat karena meskipun tujuan ini mungkin dapat dimengerti, mengikuti kegiatan hanya akan menghindari pembicaraan negatif bisa terlihat tidak tulus dan tidak mencerminkan sikap yang proaktif dalam membangun hubungan yang sehat dan positif di lingkungan kerja. Oke, untuk soal nomor 15 silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti tes P3K 2024. Oke, dari saya sekian dan terima kasih.